Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Angga Nurriswanto dengan NIM 415200100028. Di sini saya akan mengerjakan tugas kuis 9 yaitu tentang pembahasan modul 5, 6 dan 7. Modul 5. Pada modul 5 terdapat internal JFS. Metode internal JavaScript sudah coba pada saat membuat program Hello World. Di sini kode JavaScript ditulis dalam tag script. Tag script merupakan tag khusus untuk menginput kode script, di mana salah satunya kode script itu adalah JavaScript. Sebelum era HTML5 seperti saat ini, penulisan tag script ditambahkan atribut language dan type. Atribut tipe dan language merupakan warisan dari era browser var. Dan pada saat ini semua web browser menjadikan JavaScript sebagai bahasa default sehingga aktif Windows, atribut tipe, dan language tidak perlu ditulis. Untuk internal JavaScript, peningkatan performa tidak akan begitu terasa. Posisi JavaScript di bagian bawah seperti ini lebih ditunjukkan untuk eksternal JavaScript. Eksternal JFS atau eksternal JavaScript. Metode input JavaScript yang paling disarankan adalah eksternal JavaScript. Di sini kita membuat file khusus yang berisi kode program JavaScript. File ini nantinya dipanggil oleh halaman HTML yang membutuhkan. Kita perlu mengatur posisi file jika terdapat kode JavaScript yang bergantung kepada file lain. Misalkan Anda membuat program yang menggunakan library jQuery, pemanggilan library ini harus ditulis di paling awal. Kalau tidak, kode program tidak akan berjalan. Untuk menginput file JavaScript eksternal, pasangan tag penutup script tetap harus ditulis walaupun di antara tag script dan garis miring script tidak berisi kode apapun. Atribut hashing and differ. Render blocking JavaScript menjadi sebuah masalah ketika kita ingin menggunakan eksternal JavaScript. Ini arena web browser harus membagi waktu antara mendownload file JavaScript dengan proses kode HTML. Untungnya HTML5 hadir sebagai penyelamat. Dengan atribut hashing and differ, kita bisa mengatur kepada kapan dan bagaimana file eksternal JavaScript diproses. Kedua atribut memungkinkan penulisan tag script tidak harus di bawah tag body. Atribut hashing pada situasi normal, web browser langsung mendownload dan menjalankan file eksternal JavaScript pada saat itu juga. Inilah yang bisa membuat jeda waktu beberapa saat kita web browser dalam memproses JavaScript. Modul 6. Logika if. Struktur logika if digunakan untuk membuat percabangan kode program yang bergantung apakah sebuah kondisi bisa dipenuhi atau tidak. Jika kondisi dipenuhi atau bernilai true atau benar, jalankan kode program. Berikut format dasar penulisan struktur logika if. If condition. Statement 1. Kondisi adalah kondisi penentu. Kondisi ini biasanya berupa operasi perbandingan yang akan menghasilkan nilai true dan false. Pada dasarnya, semua kode program yang bisa menghasilkan true atau false bisa diletakkan di dalam condition. Jika condition ini dipenuhi dan menghasilkan nilai benar, jalankan kode program yang ada di antara kurung kurawal. Tanda kurung kurawal ini menandakan blok kode program dari struktur if. Logika if-else. Kondisi logika if-else yang kita bahas sebelumnya ini hanya membuat percabangan, yakni untuk kondisi bernilai true. Tapi bagaimana membuat struktur logika jika kondisinya false? Kita bisa menggunakan percabangan if-else. Jika if hanyalah menjalankan suatu pilihan saja, maka else dapat membuat pilihan lainnya ketika kondisi if tidak terpenuhi. Dengan kata lain, struktur if digunakan untuk percabangan kondisi pertama, sedangkan struktur else untuk membuat percabangan kondisi kedua, namun tidak untuk menjalankan kondisi keduanya secara bersamaan. Karena jika ekspresi if bernilai true, maka kondisi else tidak dijalankan. Sebaliknya, jika if tidak terpenuhi atau bernilai false, maka struktur else yang akan dijalankan ini. Inilah percabangan alur program yang lengkap. Logika percabangan if-else. Struktur logika pemrograman if-else, else-if merupakan bagian penting dalam mempelajari dengan logika pemrograman ini. Kita bisa mengatur alat percabangan program yang kita buat tergantung dengan kondisi sesuai yang kita butuhkan. Logika if-else-if. Pada dasarnya, kondisi if-else-if adalah sebuah struktur logika program yang didapat dengan cara menyambung beberapa kondisi if-else menjadi sebuah kesatuan. Jika kondisi pertama tidak terpenuhi atau bernilai false, maka kode program akan lanjut ke kondisi if di bawahnya. Jika ternyata tidak terpenuhi, akan lanjut lagi ke kondisi if di bawahnya, dan seterusnya hingga blok else terakhir atau terdapat kondisi if yang bernilai true. Nested if-else. Secara sederhana, if bersarang atau nested if adalah penggunaan struktur if di dalam if. Kondisi seperti ini digunakan untuk kode program yang sudah cukup kompleks.
Struktur percabangan if bersarang merupakan struktur if yang paling kompleks karena merupakan perluasan dan kombinasi dari berbagai struktur if lainnya. Konsep dari percabangan ini adalah terdapat struktur if yang berada di dalam struktur if lainnya. Artinya, dalam pernyataan if bersarang, jika kondisi if yang paling luar atau atas bernilai benar, maka kondisi if yang berada di dalamnya baru akan dilihat atau dicek. Modul 7. Membuat dan memanggil function. Fungsi tidak memiliki argumen, namun tetap harus ditulis dengan kurung kosong. Inilah yang membedakan sebuah fungsi dengan identifier seperti variabel. Jika menulis sebuah kata diikuti dengan tanda kurung kosong, artinya itu sebuah fungsi. Menulis fungsi seperti ini disebut juga dengan function declaration atau pendeklarasian fungsi. Mengembalikan nilai function. Function pagi yang kita rancang sebelum ini sangat praktis untuk menampilkan salam dalam setiap kali pemanggilan. Tapi bagaimana jika ingin salam ini tidak langsung tampil, tapi ditampung ke dalam variabel untuk nanti diproses lagi? Kita bisa menggunakan keyword return. Perintah return akan mengambilkan suatu nilai ketika fungsi ini dipanggil. Mengembalikan array. Salah satu aturan dari perintah return adalah kita hanya boleh mengembalikan satu nilai saja, apakah itu satu string maupun variabel. Jadi bagaimana jika nilai yang dikembalikan ada banyak, kita bisa memanfaatkan array. Argumen function. Fitur berikutnya dari function adalah argumen, yakni mengirim satu atau beberapa nilai ke dalam function untuk diproses. Di dalam blok fungsi, kita bisa menggunakan variabel argumen dengan bebas. Mirip seperti cara penggunaan variabel biasa dalam contoh di atas, di sini menyambung dengan string selamat pagi. Nilai ini akan menjadi nilai return dari function pada saat fungsi pagi dipanggil. Di sini menulis pagi tanda kurung kutip Jakarta string Jakarta. Inilah yang menjadi input ke fungsi pagi. Dengan kata lain, di sini mengisi variabel siapa di fungsi. Terima kasih. Selanjutnya kita akan mencoba JavaScript-nya. Yang pertama di sini akan kita praktekkan yaitu dengan menambahkan alert, Sebentar, di sini kita akan tambahkan alert lalu kurung buka. Yang pertama di sini kita akan menambahkan script terlebih dahulu. Di sini contohnya yaitu script lalu alert. Di sini kita akan menuliskan itu ini web kelompok 5. Web kelompok 5 sebelumnya yaitu seperti ini, hanya seperti ini. Lalu setelah kita tambahkan seperti yang ini, lalu kita save, nantinya web kelompok 5 akan jadi seperti ini. Nah, di sini terdapat pop-up box yang ada di sini yang tertulis ini web kelompok 5. Seperti ini. Dan contoh selanjutnya, kita akan tambahkan menggunakan src. Di sini kita juga bikin utama kita tambahkan di sini yaitu script juga. Script. Lalu di dalam sini akan kita tambahkan src. Di sini search code src di sini yaitu namanya yaitu kode JS.
ini. Lalu di kode JS ini akan kita tulis alert kita tutup. Sini akan berkata selamat datang pada web kelompok 5. Sebelumnya web kelompok 5 seperti ini. Lalu akan kita save di sini dan kita save di sini. Hasilnya nanti web kelompok 5 akan seperti ini. Selamat datang pada web kelompok 5. Sama seperti tadi, tapi cuma tadi tidak memakai src, sekarang kita memakai src. Yang selanjutnya di sini saya akan menambahkan button pada web kelompok saya, yaitu dengan button. Lalu di sini kita tambahkan button ID di sini. ID, lalu klik sorry. Sini kita akan tulis kita tulis sini button, lalu di sini kita tulis klik button, lalu di sini kita tambahkan di bawahnya yaitu button ID. Lalu kita tambahkan di sini lagi itu sini ID sama dengan hasil seperti ini. Lalu kita akan save dan kita buka hasilnya. Nanti di sini akan terdapat button. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.